kalian di tipikal ketiga, tipikal yang paling berbahaya ini, kalian akan mengetahui dampak dari kecuekan dan kebodohamatan kalian terhadap pemilihan jurusan. So guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku, and also follow my Instagram @nandalestari_. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo semuanya. Perkenalkan, aku Nanda Lestari. So, untuk kalian yang baru melihat wajah aku di dunia per-YouTubean, hai, salam kenal, semoga kita bisa menjadi teman online yang saling mensupport dalam hal kebaikan. Untuk video pertama aku ini, aku akan membagikan tips gimana cara memilih jurusan SMA yang tepat sesuai dengan potensi dan minat bakat diri kita masing-masing. Make sure untuk nggak men-skip video ini karena aku akan memberikan informasi yang unik dan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Happy watching! Oke guys, jadi aku mau ucapin dulu congratulations untuk kalian yang baru aja mendaftarkan diri kalian ke SMA pilihan kalian masing-masing. So, welcome to Senior High School World, di mana kalian akan dihadapkan dengan segala macam rintangan, tantangan, dan kenangan dunia SMA ini guys. Jadi, ada 3 tipikal calon siswa SMA di sini. Yang pertama, tipikal yang udah yakin sepenuhnya atau udah tentuin dari jauh-jauh hari jurusan mana yang bakal dia ambil pas SMA. Yang kedua, dia yang masih bingung atau yang masih galau karena belum yakin dia ini potensinya bisa ke jurusan yang mana gitu. Dan yang ketiga, tipikal yang cuek atau bodoh amat sama jurusan yang bakal dia ambil. Kayak ikut-ikut aja gitu, kayak terserah gitu. So, video ini diperuntukkan untuk ketiga-tiga tipikal ini, karena kalau kalian tipikal yang pertama, kalian akan semakin yakin dengan pilihan yang telah kalian ambil. Dan kalau kalian tipikal kedua, insya Allah video ini bisa membantu kalian untuk menetapkan hati dan pikiran kalian mau ke jurusan mana yang bakal kalian ambil di SMA nanti. Dan kalau kalian di tipikal ketiga, tipikal yang paling berbahaya ini, kalian akan mengetahui dampak dari kecuekan dan kebodohamatan kalian terhadap pemilihan jurusan. So guys, jadi sebelum aku memberikan tips dan cara gimana sih memilih jurusan SMA yang cocok sesuai dengan potensi dan minat bakat kita, ada baiknya kita ketahui dulu apa sih konsekuensi yang bakal kita terima nanti kalau berada di posisi salah jurusan. Yang pertama, pada saat proses KBM berlangsung atau kegiatan belajar mengajar berlangsung, kita akan merasa kesusahan menerima pelajaran dari guru-guru kita. Ya karena emang bakat kita tuh bukan di bidang itu, jadi pastilah akan merasa kesusahan. Yang kedua, kalau udah susah menerima pelajaran dari guru-guru kita, automatically itu akan berpengaruh pada nilai dan juga prestasi akademis kita. Kalau udah nggak paham nih ya guys, berarti buat tugasnya pun ngasal, isi ulangan pun ya asal isi aja gitu, yang penting jawab. Dan semua itu akan mengundang datangnya red devil-nya siswa kepada kita guys. And you know what is red devil? Yap, itu adalah nilai merah pada raport siswa. Sebelum videonya aku lanjut, aku mau ngelurusin dulu nih gengs. Kalau red devil sekarang itu bukan lagi nilai yang berwarna merah pada raport gengs, tetapi nilai yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditentukan oleh sekolah masing-masing. But bahayanya itu sama loh dengan nilai merah, jadi tetap waspada ya. Nauzubillah min dzalik, semoga yang nonton video ini nggak bakal didatengin sama red devil-nya siswa itu. Amin. Yang ketiga, menjadi minder atau nggak percaya diri dengan apa yang udah diraih. Ya pastinya kan, gimana nggak mau rasa minder. Nilai ulangan aja, nilai yang asal-asalan. Nilai tugas pun juga begitu. Ya pasti pas lihat hasilnya kita tuh akan ngerasa kayak ketinggalan banget sama temen-temen yang lain. Ibaratnya kalau dalam perjalanan nih guys, teman-teman kalian itu tuh udah melanglang buana sampai ke Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Sedangkan kalian itu masih di terminal Gamalama guys, yang Bandara Sultan Babulah aja belum nyampe. Pastilah kalian rasa minder. Yang selanjutnya, ketika kalian lanjut ke dunia perkuliahan, kalian tuh akan merasa kesulitan kalau memilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian. Ya karena minat kalian itu berseberangan dengan jurusan yang kalian duduki pada saat SMA. Soalnya nih ya guys, PTN dan PTS sekarang itu menerima mahasiswa sesuai dengan jalurnya, ya IPA
anak IPA diterima ke Saintek dan anak IPS diterima ke Soshum. Nggak sama kayak zaman dulu. Kalau dulu itu yang aku dengar-dengar, banyak yang mau masuk IPA soalnya itu cari aman supaya bisa juga lintas minat ke Soshum. Tapi sekarang tuh udah beda, udah nggak gitu guys. Jadi kalian itu, contohnya nih, kalau kalian anak IPA, terus udah kelas 3 ngerasa, duh kayaknya aku salah jurusan deh, ya udah kuliah tuh ambil Soshum aja. Nggak bisa kayak gitu guys, soalnya kalian itu akan bersaing dengan anak-anak IPS yang udah 3 tahun belajar di bidang Soshum, yang udah dibekali sedari kelas 1 SMA di bidang Soshum itu. Sedangkan kalian tuh nggak tahu apa-apa terkait dengan Soshum. Oke lah, kalau mungkin kalian niat banget belajar, giat banget ke Soshum, mungkin kalian bisa mendapatkan jurusan yang kalian minati. Selanjutnya, ketika kalian merupakan salah satu dari sebagian kecil yang berhasil lintas minat tadi, ilmu jurusan yang kalian dapatkan di SMA itu bakal sia-sia guys. Di sini sia-sia bukan dalam konteks yang nggak berguna sama sekali, enggak. Semua ilmu pengetahuan itu pasti berguna untuk kehidupan kita. Tapi di sini tuh sia-sia dalam artian karena pas perkuliahan nanti kalian tuh udah nggak ngulang lagi, udah nggak belajar lagi ilmu jurusan di SMA kalian dulu. So, itu adalah konsekuensi yang bakal nantinya kita tanggung sendiri kalau misalnya kita salah jurusan. Oke guys, sekarang kita masuk di bagian dimana aku akan memberikan tips dan cara untuk memilih jurusan SMA mana yang cocok untuk diri kalian masing-masing. Yang pertama, kalian harus memperhatikan apa sih hal-hal yang membuat diri kita itu tertarik. Misalkan kalian itu tertarik dengan sesuatu yang berbau flora fauna, dengan anatomi tubuh, dengan astronomi, dengan listrik-listrik, atau kalian itu suka membuat eksperimen-eksperimen baru, itu aku sarankan untuk masuk ke jurusan IPA. Sedangkan kalau kalian yang tertarik ke dunia sosial seperti hukum, akuntansi, ekonomi, atau mungkin kalian juga sering mencari tahu tentang sistem suatu negara, perekonomian negara itu bagaimana, kalian akan aku saranin untuk masuk ke IPS. Tips yang kedua, buang jauh-jauh mindset negatif tentang suatu jurusan. Ada yang bilang nih kan, kalau kalian tuh masuk ke IPA, kalian tuh bakal jadi anak yang culun, anak yang kutu buku banget, anak yang pokoknya kerjanya tuh cuma belajar, dan kurang gaul atau nggak gampang bersosialisasi gitu. Terus kalau kalian masuk ke IPS, nanti kalian tuh bakal jadi anak yang nakal, anak yang kesana kemari, nongkrong kesana kemari, terus nggak serius dalam belajar. Nah guys, pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus ditinggalkan. Gak semua anak IPA itu culun, gak semua anak IPA itu nggak gaul, kayak introvert gitu, enggak. Dan gak semua anak IPS itu nakal, gak semua anak IPS itu kayak kerjaannya tuh cuman main-main aja, enggak. Banyak anak IPA yang gaul, banyak anak IPS yang juga berprestasi, banyak juga anak IPA yang kayak nggak kutu buku, banyak juga anak IPS kok yang prestasinya itu melejit sampai ke tingkat internasional. Jadi guys, sifat dari seseorang itu bukan berdasarkan dengan jurusan apa yang ia masuki, tapi berdasarkan dengan dirinya sendiri dan juga lingkungan. So, untuk kalian yang mempunyai potensi di bidang masing-masing ini, kembangkan potensi kalian, kembangkan kemampuan kalian di bidang itu agar orang-orang tidak salah kaprah terhadap suatu jurusan. Yang ketiga, jangan ikut-ikutan. Mentang-mentang teman-teman kalian masuk ini, terus kalian juga masuk ini, atau pacar kalian, atau sahabat kalian, atau siapapun itu, jangan ikut-ikutan mereka. Karena apa? Yang menanggung konsekuensinya nanti itu adalah kita. Syukur-syukur kalau kalian ikut-ikutan, alhamdulillah potensi kalian memang di situ. Tapi kalau enggak, kan yang repot kalian sendiri, yang nerima ruginya kalian sendiri, yang didatengin red devilnya itu kalian sendiri, bukan mereka. Mereka sih fine-fine aja gitu. Jadi ruginya di diri sendiri guys, kalau cuma bekalnya ikut-ikutan. Yang keempat, sesuaikan dengan potensi diri, bukan dengan gengsi. Banyak nih yang mau masuk suatu jurusan karena gengsi. Aku mau masuk IPA supaya aku dianggap anak pinter banget gitu.
terus aku mau masuk IPS supaya aku dicap anak gaul, nggak kutu buku gitu kan. Jangan teman-teman, karena yang susah tuh kalian sendiri kalau cuma mementingkan gengsi kalian. Ingat, seseorang bisa sukses itu karena potensi di dalam diri yang ia kembangkan menjadi energi positif, bukan karena gengsi, guys. Yang kelima, mempunyai planning ke depannya itu bagaimana. Setelah SMA nanti kalian itu mau lanjut kemana? Setelah SMA nanti apa jurusan yang bakal kalian ambil kalau misalnya kalian lanjut kuliah? So, jadi kalau misalnya kalian mau lanjut ke kedokteran, ambil IPA dan belajar dengan sungguh-sungguh agar mimpi kalian itu tercapai. Atau mungkin kalian mau ambil jurusan hubungan internasional atau jurusan sosum lainnya. Belajar ilmu IPS itu dengan sebaik-baiknya agar apa yang kalian planningkan sedari awal bisa terwujudkan ke depannya nanti. Selanjutnya, kalau kalian udah nentuin pilihan kalian, komunikasikan baik-baik dengan orang tua. Karena banyak kasus di luaran sana yang kemauan orang tuanya terhadap anak dan keinginan anaknya itu sendiri berbeda atau bertolak belakang. Contohnya, orang tua kamu itu mau masuk ke IPA, sedangkan kamu sadar potensi diri kamu itu ada di bidang IPS. Ya udah, nggak apa-apa, jelasin aja secara pelan-pelan, secara sopan ke orang tua kalian. Juga jelasin kepada mereka rencana kalian itu ke depannya gimana dengan jurusan yang telah kalian pilih. Kalau cara bicara kalian baik, alasan yang jelas, dan juga pembuktian yang kuat, insya Allah orang tua akan mendukung kalian. Karena bagaimanapun juga yang menghadapi di luaran sana itu kalian, bukan orang tua kalian. So guys, itulah beberapa tips yang aku berikan kepada kalian supaya kalian yakin dengan jurusan apa yang akan kalian pilih sebagai jurusan di SMA nanti. Komen di bawah kalau misalnya setelah menonton video ini dan juga merealisasikan apa yang telah aku bagikan tadi, jurusan apa sih yang kalian pilih? Komen di bawah ya, jangan lupa. Aku yakin insya Allah video ini bisa memberikan positif impact untuk kita semua. Jikalau teman-teman tidak hanya menonton video ini, tetapi juga bisa merealisasikan tips-tips yang telah aku bagi tadi. So, thanks for watching. See you in next video. Assalamualaikum.